Ya, sebelum kita mulai, kami beritahukan kepada jamaah bahwa ini ada 4 ya saudara-saudara kita yang insyaallah malam ini akan disyahadatkan. Yang pertama yang bernama Faulida Zendate. Faulida Zendate yang beralamat dari Ombolata, Desa Dahana, Tugala, Oyo, Kecamatan Alasa, Kota Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, Nelpan Chandrian Zebua. Yang mana? Nelpan. Ya, Nelpan Chandria Zebua. Ini masih nama dasar, ya. Juga berasal dari Kota Nias Utara. Kemudian yang ketiga, Revaluasi Zeboa, ya, juga anak. Ya, ini kelahiran 2008, yang tadi Nelpan kelahiran 2006, dan yang terakhir Anugrah Syahputra kelahiran di Kota Nias tahun 2016. Jadi ini satu keluarga, ya. Ibu Faulida Zendate ini sudah meninggal suaminya, dan alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini sudah dapat berada di tengah-tengah kita dan insyaallah akan disyahadatkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin dan hadirat sidang jamaah yang kami muliakan, yang pertama sekali marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam yang berbahagia ini kita sudah dapat berkumpul di Masjid Al-A'la Gampung Cot Masjid dalam rangka menyaksikan pensyahadatan terhadap 4 saudara kita yang akan disyahadatkan sebentar lagi, dan insyaallah kita akan menyaksikan pensyahadatan yang akan langsung dipandu oleh guru kita Ustadz Haji Masrur Aidi LC. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang kami muliakan, untuk tidak memperlambat dan kita lama-lamakan pensyahadatan ini yang seharusnya kemarin itu sudah kita laksanakan 2 malam yang lalu, tetapi kita menunggu momen yang baik, yaitu di malam Jumat yang berkah ini. Mudah-mudahan apa yang kita saksikan dan kita sebagai saksi bahwa pensyahadatan malam ini betul-betul diridhai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kepada guru kita Ustadz Masrur Aidi, kita persilakan untuk langsung mensyahadatkan ke-4 saudara-saudara kita yang bertindak sebagai saksi. Yang pertama, Bapak PJ Kecik Gampung Cot Masjid, Bapak Safriadi SOSI. Kemudian Tengku Imam Gampung, Tengku Ansari Ahmad, dan Ketua Tuhaput Gampung Haji Jafar Hanafi SH. Dan atas nama pengurus Badan Kemakmuran Masjid, kami mengucapkan terima kasih kepada kita semua, dan yang sudah berhadir yang terhormat dari Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh, perwakilan dari Komisioner MPU Kota Banda Aceh, dan seluruh yang berhadir yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita menjadi saksi pada malam ini. Kepada Ustadz kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumid dawam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul 'azim. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat sekalian, jamaah yang sudah berhadir di Masjid Al-A'la, Jat Masjid dari berbagai elemen dan kalangan. Alhamdulillah di malam ini insyaallah akan bergabung di dalam hidayah Allah Ta'ala, menjadi bahagian dari keluarga dan keluarga besar umat Islam yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat Rasulullah di akhirat nanti. Saudara dan saudari kita yang sudah duduk di depan majelis ini, satu keluarga, ibu dan anak-anak yang kebetulan sudah suami beliau berpulang ke rahmatullah. Ya, ada tanggung jawab besar di hadapan kita untuk kita bimbing, untuk kita ikut berempati dan bersimpati, yang mudah-mudahan proses pensyahadatan malam ini dan kita yang hadir sebagai saksi semua merasa ikut bertanggung jawab atas pembinaan, atas pendidikan dan atas keberadaan saudara-saudara kita ini. Mudah-mudahan sebagaimana kata Rasulullah, sungguh bahwa salah seorang mendapatkan hidayah dengan sebabmu lebih baik bagimu daripada dunia dan isinya. Maka alhamdulillah di malam ini ada 4 orang saudara kita yang akan kita syahadatkan. Baik, daftar nama. Oh ya, jadi sebelumnya sudah ada yang keluar. Oh ya, masya Allah. 2 orang sebelumnya, satu keluarga 5 orang. Alhamdulillah. Jadi di sini juga dulu di Bayu ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah buka pintu hidayah untuk kita semuanya. Jadi yang pertama Ibu Faulida Zendat. Ini kira-kira kalau arti nama apa itu? Arti dari nama itu ada arti nggak namanya? Bahasa Nias. Ada arti nggak? Suara kita bersama, arti bahasa Indonesia. Oh, suara kita bersama. Kalau arti Faulida. Kalau Zendate marga, ya. Oh, kalau Nelpan yang mana Nelpan? Ya, apa ada arti nggak Nelpan? Enggak tahu arti. Enggak ada arti ya. Oh iya. Karena nanti ada sebuah ketentuan, biasanya kan kalau sudah masuk Islam ganti nama, maka kita perlu verifikasi dulu kira-kira artinya salah enggak. Nah, kalau memang enggak ada salah secara arti, berarti enggak ada perlu kebutuhan untuk mengganti, bukan sebuah keharusan untuk mengganti nama. Ya, makanya kita verifikasi artinya, kalau salah kita cari nama yang sesuai. Tapi kalau tidak ada arti yang secara syariat bertentangan, ya tetap dalam nama asli. Ya, tapi kecuali nanti ada keinginan untuk ganti nama, bisa diproses kemudian. Demikian. Baik, ini kita syahadatkan bersama-sama atau seorang demi seorang? Per individu ya. Yang ini namanya revaluasi. Ini adik yang kecil Anugrah Syaputra. Alhamdulillah. Baik, saya mulai dari ibu dulu. Sudah bisa ucap syahadatnya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak apa-apa, nanti saya bimbing. Ya, saya bimbing, diikuti, nanti kita terjemahkan. Iya. Baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Ibu Faulida Zendate, malam ini saya mewakili dari kawan-kawan dan dari guru-guru kita akan membimbing prosesi pensyahadatan, dan sejak selesai ucapan 2 kalimat syahadat maka secara resmi dunia dan akhirat Ibu menjadi bahagian dari keluarga umat Islam dan terikat dengan aturan-aturan syariat yang mudah-mudahan bisa kita pelajari pelan-pelan sedikit demi sedikit, dan mudah-mudahan menjadi muslimah yang sempurna yang diridhoi oleh Allah di dunia dan akhirat dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sekali lagi ulang. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah. Oke, ya. Oke, baik. Adik. Nelvan Chandrian Zebua, lahir Kutacane 1 Oktober 2006, status belum kawin, pekerjaan mahasiswa. Malam ini bertepatan dengan 1 Zulhijjah 1443 Hijriah ataupun 30 Juni 2022 Masehi. Setelah selesai pengucapan 2 kalimat syahadat akan menjadi seorang muslim, dan kami terima sebagai bahagian dari keluarga besar umat Islam. Sudah yakin untuk memilih Islam? Sudah, alhamdulillah. Siap untuk mengucapkan syahadat? Siap. Ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Alhamdulillah. Berikutnya revaluasi Zebua. Alhamdulillah. Kutacane, lahir di Kutacane 23 Desember 2008, status belum kawin, pekerjaan pelajar. Sudah teguh hatinya untuk menjadi seorang muslim? Sudah. Masuk Islam? Siap. Insyaallah.
mudah-mudahan menjadi muslim yang teguh dan mudah-mudahan kekal sampai akhir hayat dalam keadaan beriman dan Allah terima di akhirat mendapatkan syafaat Rasulullah. Sekarang ikuti yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Selamat. Adik, pandai syahadat. Coba ikut Ustaz ya. Berani pegang mic. Coba. Coba ikut Ustaz ngomong ya. Bismillah. Bismillah. Coba pandai. Bisa. 5 tahun. Bismillah. Coba Bismillah. Pandai dia sayang. Malu. Coba jangan pakai mic. Bismillah. Didengar semua Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pandai? Ya sayang? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ngomong bahasa Indonesia ya. Aku bersaksi. Coba, aku bersaksi. Coba bilang, ikut nak. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Allah. Alhamdulillah. Salam. Masya Allah. Ya Allah. Baik. Sudah selesai prosesi pensyahadatan saudara-saudara kita dan sekarang resmi menjadi bahagian dari keluarga besar umat Islam dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah berikan keimanan yang kuat dan tetap sampai akhir hayat dan nanti Allah pertemukan dengan Nabi Muhammad SAW di akhirat di dalam surga. Amin rabbal alamin. Baik, kepada Bapak dan Ibu mohon kita duduk sejenak. Ada sedikit tausiah singkat dari Ustadz Masrul dan diakhiri nantinya dengan doa. Dimohon kepada kita semua untuk dapat duduk ya setelah prosesi pensyahadatan sudah selesai dan mari sama-sama kita sedikit mengikuti tausiah singkat dan juga doa dari Ustadz Masrul. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala dhalimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin
al-mab'uuts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'du. Alhamdulillah, syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang berkah, yang mulia, di malam Jumat ini, sesuai dengan waktu yang Allah kehendaki dan diinginkan oleh pihak BKM Masjid Al-A'la Chat Masjid. Kita hadir kemari menjadi saksi atas prosesi pensyahadatan saudara-saudara kita yang baru tadi kita laksanakan pensyahadatannya, dan mudah-mudahan kehadiran dan kesaksian kita ini menjadi sebuah berkah dan juga ibadah yang dicatat oleh Allah di dalam amal kebaikan kita di akhirat nanti. Salawat salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, teladan kita yang telah memberikan contoh yang mudah untuk kita ikuti, yang dengan kelahiran dan diutus beliau menjadi Rasul, diangkat derajat dan martabat manusia pada derajat yang paling tinggi, yang membebaskan manusia dari perbudakan, yang membebaskan manusia dari status harta benda menjadi manusia yang berdaulat dan bermartabat, sampai dengan hari ini. Juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada guru-guru kita baik yang masih hidup ataupun yang sudah berpulang ke rahmatullah, yang saya muliakan dan kita hormati bersama Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh atau yang mewakili, yang kita muliakan dan hormati Majelis Ulama, Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh atau yang mewakili, yang kita muliakan dan hormati Kepala Badan Pelaksana Baitul Mal Kota Banda Aceh atau yang mewakili yang sudah berhadir di majelis ini, yang saya muliakan hormati Pak Kecik Gampung Chat Masjid, para perangkat Gampung, Imam Cik Masjid Al-A'la beserta unsur BKM, para hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, baru saja kita mendapatkan anugerah yang terbesar di dalam kehidupan ini, bahwa keberadaan kita sebagai muslim telah memberikan inspirasi dan hidayah kepada saudara-saudara kita yang lain untuk melihat inilah Islam yang kita hidup di dalam damai, yang alhamdulillah syariat Islam yang berlaku di Aceh telah menjadikan Aceh sebagai daerah satu-satunya yang paling aman se-Indonesia. Kita tidak mengenal di Aceh itu ada premanisme yang terorganisir. Premanilah pirorona, preman kampung, tapi tidak terorganisir. Karena kita hidup di dalam hidayah Islam, dan kita di Aceh ini walaupun diberikan gelar sebagai provinsi termiskin, tapi kita tetap merasakan nuansa kekayaan yang luar biasa, kehormatan menjadi seorang muslim, interaksi kita, tingkah laku kita, muamalah kita, menjadikan banyak warga negara Indonesia yang tinggal di daerah lain berharap agar anak-anak mereka menempuh pendidikan di Aceh, karena tidak terlalu merepotkan mereka sebagai orang tua untuk mengawasi. Kita ada pengawasan syariat yang melekat, setiap orang terpanggil untuk saling peduli dan saling menghormati. Dan dalam anugerah itulah maka kita senang dan bersyukur malam ini ada saudara-saudara kita yang baru bergabung menjadi komunitas umat Islam yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Saya juga senang bahwa malam ini tadi hadir ikut bergabung bersama kita Ketua Forum Mu'alaf Aceh, Tengku Rashid. Mana Tengku Rashid tadi? Oh ya, naduh dia katoran. Cik Budah Tengku Rashid, awalnya hanya turi kan. Ilang kalkai dalam promosi Tengku Rashid dalam pengajian, tapi urutnya turi. Tengku Rashid, beliau Ketua Forum Mu'alaf Aceh. Saya kenal dengan beliau sejak dari tahun 2011 dulu ya. Ketika banyak terjadi pendangkalan akidah di Aceh. Silakan Tengku Rashid. Banyak terjadi pendangkalan akidah di Aceh. Saya ditugaskan oleh wali kota dan wakil wali kota saat itu almarhum Pak Mawardi Nurdin, Allah maghfir lahu, dan Ibu Iliza,
untuk melaksanakan pengajian dan sangat didukung oleh Tengku Rashid beserta kawan-kawan komunitas mu'alaf. Walaupun kepedulian kita kepada para mu'alaf itu sangat-sangat rendah sebenarnya. Tengku Rashid sering curhat ke saya, beliau tidak ingin publikasi, tapi saya bertanggung jawab untuk mempublikasi. Kita seolah-olah terputus hanya setelah selesai prosesi pensyahadatan, tidak ada interaksi lagi. Maka coba kita ingat-ingat, kira-kira saat kita kenduri berapa kali mengundang saudara-saudara kita yang mu'alaf ini untuk datang. Ketika maulid, ketika nanti umpamanya Idul Adha, kira-kira berapa kampung dari kita ini yang menyediakan kupon daging khusus kurban untuk saudara-saudara kita yang mu'alaf. Maka sangat merasa terenyuh dan terharu ketika satu hari Idul Adha selesai, saya sedang servis mobil di Penayung. Tengku Rashid ini beliau punya usaha juga servis mobil di Jalan Tengku Muhammad Doksyah, Aan Servis. Kalau lewat-lewat di jalan itu melihat ada wanita Tionghoa pakai jilbab, itu istri beliau. Beliau datang temui saya, Pak Ustaz, Len sedih tak? Beliau lebih fasih berbahasa Aceh daripada orang Aceh. Lebih fasih bahasa Aceh beliau daripada kita yang lain. Len sedih tak? Saudara-saudara kita yang mu'alaf ini enggak dapat bantuan kurban sama sekali. Bayangkan, mereka tinggalkan saudara-saudaranya yang sekelahiran, sekeluarga, mereka tinggalkan akidahnya untuk menjadi bahagian dari keluarga besar umat Islam, tapi kepedulian kita itu hampir tidak ada. Dan saya yakin itu bukan karena kita tidak peduli, cuma tidak ada yang menggerakkan saja. Dan terbukti sejak saat itu ketika saya sampaikan dalam pengajian, kenapa tidak saat ada hari raya Idul Adha ada kurban, kalau bukan kita titip seekor sapi, seekor kambing, minimal adalah kupon kurban kita titip melalui Tengku Rashid untuk dibagi-bagi kepada saudara-saudara kita yang mu'alaf. Syukur-syukur bisa hadir bersama, menikmati bersama, dan itu alhamdulillah. Nanti kita buat acara kenduri, apapun kendurinya, kenduri hudib, kenduri mati, kita bisa berkomunikasi dengan beliau Tengku Rashid. Tolong nanti ada yang saudara-saudara kita mu'alaf dekat-dekat cot masjid hadir ada acara kenduri. Dan itu sungguh sangat bermakna, sentuhan-sentuhan kecil seperti ini. Jadi bukan berarti harus 24 jam selalu dalam komunikasi, tetapi di dalam jangkauan, tetap di dalam terhubung kapanpun ada kegiatan. Dan itu yang sebenarnya sangat kita harapkan, karena kita terikat oleh akidah. Wa in aqamus salata fa ikhwanukum fiddin. Kalau mereka sudah mendirikan salat, kalau mereka sudah ucapkan syahadat, itu saudara kalian di dalam agama. Saudara dalam agama itu lebih kuat daripada saudara yang diikat oleh bangsa, lebih kuat daripada saudara yang diikat oleh darah. Makanya di dalam peperangan Islam non-Muslim di masa lalu, ada anak yang non-Muslim, ayahnya Islam, tapi tidak sungkan-sungkan untuk mengayunkan pedang untuk membunuh. Karena itu musuh. Tetapi itu tidak terjadi dalam ikatan darah, hanya terjadi di dalam ikatan akidah. Maka kalau hari ini saudara-saudara kita ini sudah kita terima sebagai bahagian dari saudara kita, ada tanggung jawab untuk memperlakukan sebagaimana layaknya saudara. Kita berikan kebutuhan, kita penuhi kebutuhan, maka Islam memberikan perlindungan hak mu'alaf di dalam sinif zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Maka mudah-mudahan karena ada kawan-kawan dari Baitul Mal yang juga hadir, juga menjadi sebuah catatan penting saudara-saudara kita yang mu'alaf ini. Standar mu'alaf ada banyak sekali. Boleh jadi bukan yang baru masuk Islam ini yang mu'alaf, malah kitanya yang mu'alaf. Kenapa? Karena mu'alaf itu dari bahasa Arab, allafa, dijinakkan hatinya. Mereka sudah mencari hidayah, mendapatkan hidayah, masuk Islam. Jangan-jangan kita yang belum dapatkan hidayah. Hanya kebetulan Islam sebab ayah ibu kita Islam. Nah, boleh jadi saudara-saudara kita ini jauh lebih Islami, lebih mukmin daripada kita yang sudah mendapatkan warisan agama Islam ini. Maka ada tanggung jawab besar tersebut. Dan kita miris ketika di negeri ini sangat kaya, sangat banyak uang. Jangankan yang mu'alaf, bahkan ada yang sudah eksis sebagai muslim turun-temurun bisa menjadi murtad hanya gara-gara persoalan ekonomi, terjerat rentenir dan lain sebagainya. Dan kita tidak berharap kasus itu terjadi pada saudara-saudara kita yang baru memeluk agama Islam ini. Walaupun kita sangat yakin bahwa saudara-saudara kita ini tidak memeluk Islam karena kebutuhan materi. Karena kalau kebutuhan materi justru murtad itu lebih menguntungkan. Maka siapapun na'udzubillah di antara kita murtad
malam ini langsung difasilitasi, mau mobil, mau rumah, mau apa saja langsung difasilitasi. Dan saya miris ketika ada kawan-kawan yang keluarganya mu'alaf bercerita bahwa Aceh Besar dan Banda Aceh adalah daerah yang paling buruk memperlakukan mu'alaf. Itu di Janto diberikan lahan oleh pemerintah kepada saudara-saudara kita mu'alaf, enggak diberikan uang, hanya lahan kosong, tanah Tuhan gebih. Tapi datang orang-orang Aceh yang Islam menggugat, awakkah kata mau Islam kan karena perle tanah pri kan? Bayangkan itu bahasa kita. Nauzubillah. Mereka tidak melulu Islam untuk mencari uang. Tengku Rashid ini cari uang sendiri, bahkan beliau harus memfasilitasi saudara-saudaranya yang lain dari harta beliau sendiri. Beliau dulu punya mobil Panther High Sporty, payah ke pulau untuk membiayai saudara-saudara kita yang mu'alaf yang lain. Bayangkan pengorbanan beliau. Dan kita tanpa kepedulian sama sekali. Maka mudah-mudahan ini menjadi sebuah catatan penting agar ke depan benar-benar kita menganggap saudara-saudara kita yang mu'alaf ini benar-benar saudara. Ada kegiatan hidup dan mati, kita libatkan mereka untuk hadir. Disitulah ada pembinaan yang sebenarnya. Terasa kehadiran kita tersebut. Jadi bukan hanya seremonial saja. Maka mudah-mudahan prosesi malam ini menyadarkan kita ada banyak kelemahan kita di dalam dakwah. Jangankan mendakwah non-muslim masuk Islam, bahkan yang sudah Islam saja gagal untuk kita pertahankan untuk tetap di dalam keislamannya. Dan mudah-mudahan ke depan ada perubahan menjadi lebih baik. Dan saya berharap karena ini juga kita sudah hadir menjadi catatan bagi BKM Masjid dan tempat-tempat lain. Mohon nanti kalau ada kurban, apakah langsung 1 ekor lembu, 1 ekor kambing, atau diberikan kupon. Tengku Rashid tolong bagi kepada saudara-saudara kita yang mu'alaf. Nanti kami akan sembelih kurban hari pulan, ajak datang kemari. Nanti kalau ada yang kita masak, kita makan sama-sama. Nanti kalau Tengku Rashid dan kawan-kawan yang mu'alaf ada kegiatan, undang kami, insya Allah kami akan datang. Dan itu luar biasa daripada hanya sekedar memberikan bantuan-bantuan yang seremonial tersebut. Maka mudah-mudahan pertemuan kita malam ini membuka mata hati dan mata pikiran kita serta mata yang terdapat di kepala kita bahwa ada saudara-saudara kita yang benar-benar kehidupannya itu terzalimi oleh umat Islam itu sendiri. Dan kita tidak berharap nanti ada tuduhan-tuduhan nyawanya tamu Islam kan mitapeng hitamong Islam. Lebih mudah mencari uang dengan keluar dari Islam daripada mencari uang dengan masuk ke dalam Islam. Yakinlah mereka masuk Islam karena hidayah yang diberikan oleh Allah. Bila mereka gagal mempertahankan keislaman, yakinlah karena kita gagal untuk menunjukkan bagaimana persaudaraan di dalam Islam itu kepada mereka. Maka mudah-mudahan tempat pensyahadatan itu adalah sebuah tanggung jawab bagi kita untuk menjaga saudara-saudara kita ini agar tetap merasa bangga bahwa kami tidak salah pilih untuk menjadi seorang muslim. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, demikian barangkali sekedar pesan yang dapat saya sampaikan. Terakhir, karena tadi ada saya sampaikan dalam perbincangan awal bahwa menjadi seorang muslim bukan berarti wajib mengganti nama. Tidak semua sahabat Nabi yang masuk Islam itu diganti nama oleh Rasulullah. Abu Bakar tetap Abu Bakar, Umar tetap Umar, Ali tetap Ali, Abdurrahman bin Auf tetap. Ada beberapa kasus yang Nabi ganti nama. Salah satunya adalah sahabat yang sangat populer perawi hadis, yaitu Abu Hurairah Ad-Dusi. Ketika pertama datang menemui Nabi di Madinah, Nabi bertanya kepada pemuda tersebut, "Mas mukaya fata, siapa namamu wahai anak muda?" Abu Hurairah saat itu menjawab, "Abdus Syams ya Rasulullah." Abdus Syam itu bahasa Arab, terjemahan bahasa kita hamba matahari. Abdus Syams. Seketika Nabi ganti namanya Bal Abdurrahman. Kamu bukan hambanya matahari, tapi engkau adalah hambanya Allah yang Maha Rahman. Tanpa berfikir panjang seketika Abu Hurairah menjawab, "Na'am ya Rasulullah, ismi Abdurrahman." "Iya ya Rasulullah, nama saya adalah Abdurrahman." Maka tadi saya verifikasi nama seorang demi seorang untuk mengetahui salah ataukah tidak nama tersebut secara akidah. Ternyata tidak ada persoalan sama sekali. Tetap di dalam nama asli silahkan. Ingin berubah pakai nama lain juga tidak ada masalah. Itu nanti bisa diproses di bagian pencatatan sipil dan kependudukan. Karena banyak saudara-saudara kita yang sebenarnya juga mau masuk Islam, tapi karena ribet sekali harus ganti nama. Sekarang di DKI saja, gubernur DKI ganti nama jalan bisa jadi masalah. Apalagi ganti nama orang. Ya, ini ganti nama jalan saja bisa masalah. Maka bukan sebuah keharusan masuk Islam harus ganti nama, tetapi adalah
masuk Islam harus berganti akidah dan berganti tingkah laku menjadi lebih baik. Jadi demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian, terima kasih atas kehadiran. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai saksi atas masuk Islamnya saudara-saudara kami ini, sebagaimana di dunia menjadi saksi dan di akhirat juga menjadi saksi nantinya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Ya, baik, mari kita akhiri majelis ini dengan mengamini doa yang saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا واختم بالصالحات أعمالنا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا مجيب السائلين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا شقيا ولا محروما اللهم تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.